Hasan Nurdin, ya ini sebenarnya framing yang banyak ya kita baca, di mana seolah-olah program yang dibuat oleh pemerintah atau program baru yang dibuat oleh pemerintah itu mematikan program yang lainnya. Ya, jadi Mas Hasan ya harus tahu bahwa pemerintah itu sudah punya slot ya program-programnya, ada program infrastruktur, ada program sosial, ada program kesehatan, program pendidikan dan lain-lain, perumahan ya, dan semua itu berjalan beriringan gitu. Nah, tidak ada yang namanya kenapa nggak fokus ke ini aja, kenapa nggak fokus ke ini aja. Nah, itu sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena pemerintah itu melihat secara helikopter view, bukan secara apa pandangan kalian gitu, yang hanya melihat sisi yang sangat terbatas. Jadi pemerintah, oh di sini kayaknya kita butuh program ini nih, dibuatlah, tapi tidak mematikan program yang lain gitu. Nah, framing ini yang sering kita baca ya, dan ini terus di framing seolah-olah pemerintah membuat program A mematikan program B. Nah, kalau cara berpikir kalian seperti itu, maka ke depan ketika pemerintah akan membangun misalnya jalan penghubung antara daerah satu dan yang lainnya, karena kalian melihatnya secara kacamata sempit, kalian akan protes. Kenapa pemerintah nggak fokus saja tuh di sekeliling jalan penghubung yang pemerintah akan buat itu masih ada rakyat miskin? Kenapa nggak fokus ke situ? Nah, framing seperti itu yang saat ini terjadi, padahal masyarakat miskin yang dibilang itu ada programnya sendiri, ada program sosialnya, ada program macam-macamnya ya untuk mengentaskan kemiskinan, ada semua. Tapi dibuat seolah-olah kalian seenak-enaknya bangun jalan tol. Ini banyak yang masih sulit gitu. Nah, seperti itu yang terjadi. Kayak pemerintah bangun universitas baru, itu dilarikan, ini loh, kenapa yang tidak fokus ke masyarakat miskin? Padahal masyarakat miskin sudah ada. Gitu. Ini framing yang buruk yang harus kita luruskan. Ya, mana ada program pemerintah ya, itu belepotan, itu nggak ada. Program pemerintah itu ya ketika sebelum di launching itu tentu sudah ada konsepnya, sudah ada blueprintnya, ya, sudah ada hitungannya. Nggak mungkin kepikiran langsung dibuat sehingga belepotan, nggak mungkin. Jangankan program pemerintah ya, Anda aja misalnya Anda mau jualan pisang goreng di rumah, nggak mungkin Anda kepikiran mau jualan pisang goreng langsung jualan aja kan. Pasti kan Anda memikirkan bagaimana modalnya, lalu mau bikin pisang goreng jenis apa, kan macam-macam. Lalu Anda pasti pikirkan apakah di sekitar Anda orang punya ketertarikan untuk belanja atau tidak gitu kan. Itu kan pasti sedikit tidaknya Anda akan pikirkan itu gitu. Apalagi ya kalau program pemerintah, bahkan Anda jualan pisang goreng aja harus mikir, harus punya konsep bagaimana dengan program pemerintah. Nah, kalau program pemerintah itu ya ada perbaikan sana sini, itu wajar. Jangankan ya misalnya program MBG yang baru 1,5 tahun lebih lah ya. Di negara lain program-program seperti makan gratis ya seperti MBG itu sudah ada puluhan tahun ya. Sampai hari ini pun mereka masih memperbaiki sana sini. Artinya
yang mereka lakukan itu bukan belepotan, tapi tentu membuat perbaikan agar supaya program ini semakin lebih baik. Bahkan mereka sudah puluhan tahun pun masih melakukan perbaikan, apalagi program MBG ya baru 1,5 tahun lebih. Nah ini kan sama seperti saya kembali lagi, Anda jualan pisang goreng. Jualan pisang goreng pasti ketika setelah jualan ada perbaikan-perbaikan. Oh ternyata setelah disajikan masih kebanyakan minyaknya, atau ada yang mengatakan hambar gitu kan rasanya. Tentu kan Anda akan melakukan perbaikan. Nah, yang Anda lakukan itu bukan belepotan, tapi perbaikan-perbaikan. Walaupun Anda sudah memikirkan dari awal, pasti dalam perjalanannya ada perbaikan-perbaikan. Begitupun dengan program pemerintah. Ya. Nah, yang kedua, Anda mengatakan apa nih? Selesaikan dulu program yang sedang berjalan. Nah, saya mau sampaikan bahwa tidak ada yang namanya program itu selesai. Program pemerintah itu ya berjalan terus ya. Kalau logika seperti Anda begitu, maka ya MBG itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dibuat sebelum misalnya program bansos selesai atau dihentikan. Program MBG jangan dulu dibuat menunggu program subsidi pendidikan dihentikan. MBG jangan dulu dilaksanakan sebelum program subsidi BBM dihentikan. Nah, apakah memang seperti itu? Ya enggak, karena tidak akan berhenti program-program pemerintah. Program pemerintah itu tetap dilaksanakan. Jadi nggak ada yang berhenti. Kalau cara berpikir Anda seperti itu keliru. Yang ada program bertambah. Melihat bahwa ternyata program sosial yang ada saat ini belum yang menampung soal memberikan makan kepada anak didik gitu kan. Nah karena belum ada maka dibangun program baru, bukan harus menunggu program lama ditutup baru dibentuk program baru. Kalau cara berpikir seperti itu, makanya Anda dan kalian ya itu nggak maju-maju hidupnya. Kenapa? Karena tidak mau ada peningkatan, selalu mau misalnya seperti tadi saya sampaikan, misalnya jualan pisang goreng. Padahal ada kesempatan masyarakat suka ya, atau sekitar Anda suka misalnya tahu dan tempe. Anda tidak mau jualan itu karena menunggu sampai jualan pisang goreng itu ditutup gitu. Nah seperti itulah cara berpikirnya. Saya pikir cukup ya, dan semoga dapat dipahami. Nah, martua ya, jadi begini, saya mau sampaikan bahwa aturan main di negara ini ya, bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan hak untuk ya membuat lembaga baru, termasuk membuat Universitas Republik Indonesia. Urusan perlu atau tidak perlu itu dibentuk, itu pun ya kewenangan dari pemerintah, karena pemerintah melihat itu secara luas, bukan secara sempit. Nah, kalau Anda dan segelintir orang merasa itu tidak perlu bagi kalian, ya nggak apa-apa, tapi kan itu bagi yang lain itu perlu gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, memangnya program dari Universitas Republik Indonesia itu tidak bisa dilaksanakan oleh universitas yang ada? Nah, jawabannya adalah, makanya itu kenapa kita melihat kok ada lembaga atau universitas-universitas yang lain yang fokus pada bidang-bidang tertentu, ya. Jadi, kalau ada universitas fokus di bidang A, bidang B, bidang kesenian, dan yang lain, maka begitupun dengan Universitas Republik Indonesia. Dia fokus pada bidang atau pada program yang sudah dijelaskan ya oleh pemerintah,
bahwa itu akan nanti lulusan itu akan menghasilkan ASN yang lebih profesional, akan menghasilkan pejabat-pejabat BUMN yang profesional, yang paham A sampai Z, ya. Nah, jadi lebih fokus gitu. Kenapa ini ada? Yaitu pun karena memang pemerintah melihat secara luas ada beberapa kejadian, dan mungkin banyak kejadian, ya, ternyata ASN-nya tidak kompeten, pejabat-pejabat BUMN yang tidak kompeten. Makanya dari situlah, agar supaya mendapatkan ASN untuk pelayanan masyarakat dan BUMN yang bisa menghasilkan keuntungan, maka dibuatlah universitas ini untuk menghasilkan orang-orang yang profesional dan hebat. Jadi semuanya itu ada, ya, sesuai dengan kepentingan dan sesuai dengan jalurnya. Ya, jadi soal perlu nggak perlu itu jelas kewenangan dari pemerintah. Oh begitu ya? Oke, saya akan mencoba menggunakan logika Anda dan menggunakan logika orang-orang yang selama ini menolak Universitas Republik Indonesia. Saya ingin agar kalian memberikan bukti bahwa kalian pernah, ya, menentang dan meminta pemerintah agar menghapus seluruh universitas yang dibentuk oleh pemerintah dan hanya ditinggalkan satu universitas saja. Jadi saya ingin kalian kasih rekam jejak kalian pernah meminta pemerintah untuk menghapus semua universitas dan hanya satu universitas saja yang ada. Kedua, saya ingin agar kalian memberikan, ya, bukti bahwa kalian pernah meminta pemerintah agar menghentikan bantuan sosial, pendidikan, bantuan sosial untuk kesehatan, bantuan sosial yaitu subsidi BBM. Jadi saya ingin kalian memberikan bukti bahwa kalian pernah meminta itu kepada pemerintah, karena pemerintah fokus saja pada bantuan sosial untuk sembako, di mana untuk sembako masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga tidak perlu ada bantuan sosial yang lain dulu. Jadi saya tunggu ya semua bukti bahwa kalian pernah melakukan itu. Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini? Ya karena kalau menggunakan logika kalian, maka harus menunggu, ya, program yang satu beres baru program yang lain ada. Ingat, tujuan dari Universitas Republik Indonesia itu berbeda dengan tujuan universitas yang lain-lain. Bahkan semua universitas goalsnya, ya, selain Universitas Indonesia, ya, Republik Indonesia, ya, universitas yang lain pun yang banyak itu goalsnya berbeda-beda, tujuannya berbeda-beda, sehingga dalam untuk meningkatkan setiap universitas itu tidak perlu untuk mematikan universitas yang lain. Oke ya, jadi saya tunggu rekam jejak kalian seperti yang saya sampaikan tadi.